Fnatic Onyx punya Faramis nih Bang Gabe. Ya, survivability-nya bro. Tapi lagi-lagi survivability poinnya emang tinggi banget. Faramis bisa ditutup dengan Alecto Final Blow. Tinggal gimana nanti Nino maksimalin ultimate-nya. Oke, kita akan melihat apakah harapan baru dari keluarga baru berhasil menaklukkan Fnatic Onyx dengan kembalinya Kairi. MPL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go to Nino down. Alright, satu buah pembuktian akan dilakukan juga untuk Alter Ego. Tapi terlihat, pagi-pagi Kiboy udah kena sedikit poke damage pastinya. Tapi kalau ngeliat dari pattern farming nih ya, apa yang membedakan dari Kairi dan juga Niall sebagai jungler muda nih Niall-nya? Mungkin kalau kita ngomongin soal Niall, dia bakal lebih bisa imbangin lah ya. Karena Nolan ini cepet banget untuk ngomongin soal pattern farmnya. Apalagi dengan adanya Lethal Ignition, sekali aja dia ngelakuin rotasi, pasti bakal ada yang sekar dan terpicu dengan Ultimate Fracture. Berbeda dengan Niall yang dimana membawakan Quantum Charge, jadi mau nggak mau dia ada sedikit tambahan untuk escape. Dan untuk mengimbangi hal tersebut, true damage adalah jawaban dari Alpha untuk bisa mengimbangi farmingnya. Oke, Petrify early game dari seorang Nino ternyata mengganggu pergerakan dari Fnatic. Dan bahkan, apakah ini betul teriakan dari para fans yang ada di dalam MPL Arena di atas langit Pasyaronik, atau tiba-tiba keluarga terbaru dari Alter Ego bahu-membahu untuk naik ke atas langit? Yes, dan sesuai dengan keys to victory ya, bahwa 3 mid lane akan dimaksimalkan oleh Alter Ego untuk bermain agresif. Tapi ternyata nggak cuma 3-nya doang nih Bang Gabe, ternyata dari Nino-nya juga aktif banget. Ya, for main move early game hanya untuk menyambut Little Wonder. Karena emang possible sih, apalagi Nino-nya bawain Master Assassin, ditambah lagi dengan Lethal Ignition. Aduh, damage. Itu pasti akan terjadi, dan ini beda nih untuk ngomongin soal Ludwig karena dia lebih defensif. Dia bawa Tenacity, dia bawa Brave Smite. Beda sama Nino yang pasti bakal ngeluarin semuanya dealing damage. Oke. Dan di sini kondisinya Kairi akan coba ngebantu clear mid. Dia biar dapetin ke arah purple dengan sangat cepat supaya mereka bisa mengkarol tapi Spear of Alpha. Kiboy tahu insting itu. Kiboy tahu insting dia akan coba dimakan. Dan untungnya Kiboy berhasil melakukan sedikit dodge. Kalau enggak, dia itu akan menjadi poin yang sangat mahal ketika Lord Turtle. Alright, dan ini pun bertepatan dengan turtle yang muncul. Setup segera dilakukan. Tapi depan sana menuju ke arah belakang dari Lutfi, dan bahkan Retribution on point di tangan dari seorang Niall. Tapi Niall terbelakang di depan sana. Perform di tangan dari seorang Nino. Langsung ada Kiboy berhasil mendapatkan poin ke atas Niall. Karena Sacred Hammer di start point membuat mendapatkan tim Alter Ego. Mereka kehilangan 2 pemainnya, dan Kairi yang tiba-tiba makan banyak. Kairi yang tiba-tiba gemuk di depan sana. 2 tukar 2, tapi turtle jatuh ke tangan dari Alter Ego. Tapi San, Saat akan coba diamankan dari Purify Safety for this time. Salah satu orang yang jarang untuk melakukan trigger spell Purify. Oke, dan bahkan kalau ngeliat dari talent prediction nih ya, wow, 3-3 ya. Oke, English caster versus Tinggal pilih Indonesian side aja. caster. Oke, kita bakal lihat. Oke, Goni, salah satu fans berat dari Fnatic Onyx bakal menunjuk ke kita. Oke, kita bakal melihat apakah sang Raja Langit dengan line up kembalinya Raja Langit Kairi berhasil mendapatkan kemenangan penuh. Ya, tapi reset sedikit tentunya dengan gold lead yang masih diunggulkan untuk Fnatic Onyx. Hunter Strike menjadi first item dari Kairi, tapi masih belum ada tough woods, sehingga masih memungkinkan untuk Kairi di ganking di early game seperti ini. Selain kalau kita ngomongin soal Heist yang masih aman-aman aja kayaknya sama cewek, nggak ada perbedaan yang signifikan juga di area gold lane. Mungkin nextnya kita harus berfokus ke XP lane-nya, karena Nino ini bakal menyambut lagi nih turtle di bagian top lane, jadi nggak bakal ada rotasi yang begitu signifikan. Tinggal point kill-nya aja yang bakal coba buat di setup, terutama tadi Lutfi dan juga Kiboy yang connecting banget. Harus ada solusi nih untuk sisi power yang begitu brutal dari Fnatic Onyx. Oke, dan bahkan kalau ngeliat dari Kairi ini bakal susah dipegang nggak sih dari Alter Ego? Mereka minim banget dari sisi yang pasti gitu. Ya, jawabannya di Owen sih. Owen bisa nggak menahan kesabaran, dia nggak ngeluarin Don Wolf King, dia nggak ngeluarin skill kedua dari Ruby, sampai nanti ketika Kairi join team fight-nya. Bahkan memang itu satu-satunya bisa membuat Kairi terhentikan. Don't run Sky King. Oh, bukan Donald Wolf King nggak sih? Oke, tapi ya bergerak lagi ke arah turtle setup yang harusnya memang dilakukan juga oleh kedua belah tim ini. Tapi ya, kita tahu bagaimana power retribution ini akan beradu. Tapi nampaknya permasukan dari tim Alter Ego berhasil memukul mundur Nino. Dan di depan sana Potion berhasil mendapatkan satu power retribution di tangan seorang Nile. Phil Alpha yang on point disambut dengan adanya Network Web membuat Luffy tumbang juga tampaknya di depan sana. Walaupun udah disambut dengan sangat baik dengan ada Calvin Winata, dia membalikan kembali keadaan. Tiba-tiba dia ada di depan sana dengan camping di tengah push. Sambutan yang baik dari sosok seorang Sans dengan Nether Web-nya. Wow, lagi-lagi ya, turtle didapetin sama Niall tapi Niall-nya tumbang. Apakah itu hal yang
diuntungkan atau dirugikan untuk Alter Ego? Seperti biasa sih, Nael selalu mengambil resiko ya. Emang anak muda ini suka banget untuk ambil resiko, ditambah lagi dengan ada gold lead yang sekarang sedikit swing. Hanya ada Kairi yang unggul dari Fnatic Onyx untuk beradu dari segi gold lead-nya. Oke. Kayaknya pelan-pelan bakal dikejar sih, selama turtle-nya didapatkan oleh Nael. Tipis Kalau ya. perfect turtle, terutama nanti kalau ceweknya join fight, Heist-nya pasti bakal dapetin celah gitu loh untuk mendapatkan satu buah objektif lain. Tapi sambutan Sans itu tepat banget sih Profesor KB. Harus. Itu kalau dia nggak nyambut dengan tepat dan dia terlalu dini untuk membuka Netherrealm, itu kelar banget. Itu terlalu banyak yang bisa menyelesaikan Netherrealm dari seorang Sans dengan instan. Ya, target dari Kibo juga perlu dipertimbangkan sih. Siapa yang mau dia implosion? Ada 2 Purify di sini, ada Rondel Heist yang udah pasti bakal di skip untuk Kiboy-nya. Mungkin Owen yang bisa jadi target. Tapi nampaknya di sana one power situation. Nino gagal untuk di take down oleh seorang Kairi karena mereka bakal lebih objektif mendapatkan satu batu ke top lane. Ke bottom lane, Heist dikasih space yang sangat luas. Dibenangkan laningnya. Dibuat waktu yang sangat late game untuk seorang Kairi agar lebih cepat lagi. Tapi Console Gaming sangat cepat dimainkan. Owen mencari siapapun di depan sana. Gak ada siapapun untuk dideteksi. Insting yang benar-benar coba dimainkan oleh Owen. Tapi nampaknya positioningnya sedikit salah. Oke, dan kali ini cukup sengit ya dari segi kill-nya, dari segi gold-nya juga. Pertukaran selalu terjadi. Tapi kalau ngelihat dari targeting yang dilakukan sama Kiboy, tadi dia komit ke arah Owen nih Bang KB. Ya. Tapi lagi-lagi sih, Owen menurut gue target yang paling optimal ya. Kiboy Sacred Hammer menuju ke arah seorang Owen dimakan begitu saja dengan sangat instan. Dari Kairi dan kawan-kawan dia tahu Owen tidak terlalu tebal. Jadi ini akan mendapatkan keuntungan. Tapi dengan ada Console Gaming, Kiboy mencari ke arah belakang. Nah, menjadi pilihan utama. Lihat, akan coba di poking. Menuju ke arah seorang Nile. Zoning out yang terjadi membuat seorang Kairi berhasil mendapatkan retribution harusnya. Zoning out yang maksimal. Dapat satu battle top. Tifatnya bebas. Dapatkan dengan Netherrealm. Memasang ke arah belakang. Nile seorang diri. Tadi bisa menemani. Membuat bermasuk dari tim Alter Ego. Mereka mencoba memasang satu moment kill. Tapi Nile gagal masuk dengan Sphere of Alpha. Dan Nino, untungnya Nino udah bukan fokus-fokus tapi sabar. Karena kalau tadi Nino main maju aja, udah pasti Prof, itu point kill untuk tim Fnatic. Perlu adanya perhitungan yang matang sih. Terutama tadi ketika implosionnya dari Kiboy matang banget hanya untuk Nile. Hanya untuk memperlama bagaimana battle retribution yang akhirnya menekan oleh Kairi. Tapi terlalu banyak skill yang keluar dari kubu Alter Ego dan targetnya memang harus Owen. Karena kalau selama ada Owen, ini Alter Ego nggak bakal bisa di-engage player-playernya. Oke, yang main play kan. Kiboy di depan sana. Bakal mundur dengan Anies yang saya mendapatkan. Kiboy dimakan di telan. Pulang oleh Heist. Gak akan bisa bertahan. Nampaknya permainan yang dilakukan Fnatic Onyx dibalaskan dengan Alter Ego sama sekali. Persis kali ini. Oke, dan gak ada penyelamatan dari Netherrealm juga tadi ya untuk Sanseh. Dia nahan banget kayaknya membiarkan Kiboy udah pasti tumbang harusnya. Tapi lagi-lagi Owen akan menjadi sosok Nisi. Tapi lagi-lagi one by one. One by one situation depan sana. Tapi aku suka banget sih item kedua dari Nile. Aku suka banget Winter Crown. Aku suka banget gimana caranya dia tahu kalau dia bakal diejam-ejam. Dia tahu dia bakal dimakan. Dia tahu dia target. Dia tahu dia targetnya. Ya sebenarnya Fnatic Onyx pasti bermain front to back. Begitu juga Alter Ego. Mereka bawa Kari. Ya dimana nanti di late game ini Kiboy dan Lutfi adalah makanan untuk Heist. Tapi di sisi lainnya untuk ngomongin mid game sekarang Lutfi. Oke, Lutfi bakal coba dimakan. Satu batu dengan Netherrealm tapi sedikit terlambat. Bermasuk dari tim Alter Ego. Mereka dibalaskan kembali keadaan yang kehilangan Owen. Explosion. Fokus karena Nile tadi hilang begitu saja. Winter Crown gak bisa menyelamatkan Nile. Bahkan hampir 2 poin kill didapatkan oleh Sir Kairi. No energy for this time. Nino dengan Patrick by Gaming berhasil mendapatkan saat dan shutdown-nya di tangan Nile sangat triple kill. Kari 4 poin kill early game. Ini benar-benar sangat kaya, bahkan dia menuju ke arah dimana Hunter Sword. Dia udah punya power yang sangat tinggi dan Heist di depan sana. Bakal coba untuk mendapatkan Purple Buff atau tidak dapetin Kairi. Speeding Light Wheel yang membuat Heist ini sangat power. Tapi kalau untuk Heist masuk ke dalam seperti ini nggak worth it sih. Karena cewek punya damage magical yang sakit, Profesor. Wah, ini Heist hanya bisa memandang dari kejauhan saja ya. Karena memang dari Fnatic Onyx mereka berhasil secure lagi-lagi sama Fender. Sama Fender keluarga menuju ke arah sana. Sabar. What happened? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Tapi Tenang sedikit. oke. Terjadi pertukaran terus-menerus nih Profesor KB. Oke, tenang. Sabar. Kita belum lihat VAR-nya, sabar, tenang. Kita belum cek VAR. Kita belum cek Sabar. VAR, tenang. Sabar dulu. Tapi harusnya, walaupun paus sekalipun itu tetap
akan kemakan sih. Itu pasti akan kemakan Itu Profesor. Spirit Light Whale-nya udah nyala, ada glow, ada golden staff juga, dan memang kalau ngomongin cover ya Sans harus mengorbankan ultimate-nya kalau emang mau menyelamatkan Lutfi ya. Ya, chill, tenang. Pokoknya technical break ini kalian bisa sambil makan es krim nantinya ya. Iya. Tenang, double crunchy di depan ada. Jadi jangan emosi, Bang Fandi tenang. Ada es krim di depan sana Bang Ada, Fandi. ada, Kita Bang. cek VAR habis ini ya, kita cek VAR ya. Habis ini Ya, kita aman. Oh, santai, kayaknya tenang. komsnya cewek nih. Oh, komsnya. Komsnya dari ya. cewek ya. Ya. Dari Fnatic Onyx berarti nih teman-teman. Yes, benar. Jadi santai, tenang. Jadi buat kalian semua yang di rumah, kita akan memaksimalkan untuk seluruh profesional player kita. Fasilitas yang mereka miliki adalah ya hak mereka untuk minta pause. Kita benarkan dan kita akan balik lagi. Nah, Ya. tapi kita dikit bahas dengan Alter Ego. Oke. Secara makro gameplay, tidak bisa dipungkiri Alter Ego kalah. Oke. Dia benar-benar dimainkan dengan gameplay dari Fnatic Onyx Profesor. Tapi Hais punya kesempatan besar banget untuk bisa ngebalikin semuanya nih. Yap, tapi yang mau aku pertanyakan juga nih buat Profesor KB kayak Alter Ego selalu bisa dapetin sesuatu tapi mereka juga ngalamin kerugian. Apakah itu hal yang baik? Mungkin karena emang Owen di sini emang job desk-nya pasti mati nggak sih? Mhm. Dia pasti bakal ditarget terus. Nah, sekarang tinggal gimana caranya Owen bertahan hidup, either dengan item atau dengan battle spell yang nanti bakal dia miliki. Atau cara bertahan hidupnya dia adalah dengan menyerang. Karena kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke. Beberapa kali kita udah lihat nih Owen dengan flicker tadi Aum Offended, dia targetnya Lutfi. Oke. Sebenarnya mau target Lutfi atau target Karaki Boy, fine. Karena mereka punya Kari. Pertanyaan selanjutnya, Fnatic Onyx apakah tetap akan makan Owen-nya? Karena kalau menurut gue, semakin lama game berjalan, Owen itu pasti bakal makin susah juga buat take down. Oke, kalau gitu kita bakal lihat highlightnya gimana. Kita bakal lihat gimana caranya mereka nge-team fight. Karena kalau ngomongin Owen yang dimakan, kalau selama Fnatic Onyx damage-nya cukup itu nggak masalah. Tapi ini adalah pertandingan yang lama di mana Luffy menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali dengan initiate gameplay mereka. Ya, tapi kalau misalkan Lutfi-nya diculik duluan, ya yang terjadi adalah hal yang kebalikannya kebetulan. Jadi Lutfi secara nggak langsung emang benar-benar penting banget perannya di sini, apalagi dia adalah Edith. Dia punya magic damage yang nantinya akan menggantikan bagaimana magical damage ketika Sans-nya udah ketutup atau ceweknya juga ketutup sama Zaz-nya Roundel. Karena pick Zaz di sini juga bagus banget. Dia bisa ngedinai Keyboy dengan Tigreal. Dia bisa ngedinai cewek juga dengan Harith. Dan Harithnya kayak dipaksa untuk bikin Oracle. Ayo, kalau nggak bikin Oracle ya shieldnya bakal hilang gara-gara Zaz. Dan juga dia tadi muncul di tengah-tengah peperangan kan pakai Dominator Descent-nya nih. Dominator, Jadi iya. di tengah-tengah nggak sadar kena sembur ya kan. Dan Phoenix Spawn kalau udah enhance tuh luar biasa loh damage-nya. Tapi Tapi- itu yang perlu dipertimbangkan juga. Terutama untuk Alter Ego karena emang Nino ya job desk dia untuk nge-handle Kairi biar nggak ada split push. Biar nggak ada lane jauh yang bisa dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx. Selain itu kita ada game fake di mana MPL ID Season 8 Benedetta menjadi most pick hero untuk Nino dengan 11 kali dengan 63%. Wow. Itu tinggi loh. 6 Ya. season yang lalu. Yes, 6 season yang Dan, lalu. dan aku inget banget ketika terakhir kali Benedetta dari Nino digunakan itu waktu itu ketemu di lower bracket juga sama EVOS Legends pada itu namanya. Dia di momen akhirnya sempat buy one sama anti-match. Anti-matchnya pakai Yuzong. Dan dari tadi dia buy one terus sama Kairi ya. Dan dia buy one terus. Dari tadi memang- buy one terus. Salah satu player mekanik dengan yang tinggi ya Nino. Cuma sekarang Nino harus lebih tahu targeting dia. Targetingnya dulu. Dia harus tahu kapan dia keluarin Alive Cavana Blow, dan bahkan untuk dia bermain camping juga nggak masalah loh. Dia nggak masalah bermain dengan camping. Sebenarnya semenjak ada Petrify juga kan yang dipilih sama Nino, ya otomatis dia bisa ngelakuin camp di area-area yang mungkin agak sedikit spesifik, yaitu adalah lane jauh gitu loh. Cuma permasalahan utamanya adalah semakin lama game berjalan, ini Kairi juga bakal punya item yang di-build secepat mungkin. Terutama kalau misalkan emang dia next-nya bakal langsung menuju ke Skypiercer, itu akan menjadi ancaman untuk Nino. Berapa kali coba Nino tadi hampir ter-take down, Benar. ter-solo kill, tapi selalu terselamatkan dengan adanya an eye for an eye. Kalau nanti lethal ignition-nya aktif, ketika ternyata Nino persenan HP-nya benar-benar di bawah threshold dari persenan si Skypiercer, ini akan ada cerita yang berbeda. Dan berarti dua assassin ini sama-sama bisa tipikal yang nge-camp ya. Soalnya kadang-kadang suka kelamaan di situ. Kayak adanya campnya Campina. Luar. Jadi Benar terus juga. kelamaan ya di situ ya. Nah ini dia nih, tadi yang sempat kita jadikan contoh ya, kalau emang teman-teman dari Fnatic Onyx bisa pasti makan Owen. Iya. Tapi mau sampai kapan? Karena semakin lama game berjalan, Owen juga makin sustain. Tapi ini momen kayak yang aku pertanyakan juga sih, kayak mereka dapetin triple kill dari Alter Ego. Tapi akhirnya mereka merarakan Lordnya bisa didapetin juga sama Fnatic Onyx.
Selalu ada pertukaran kayak gitu. Karena Nile yang tumbang tadi kan. Nile-nya sempat Winter Crown tapi dia nggak sempat untuk menggunakan Spear of Alpha. Mungkin nextnya kalau misalkan Nile-nya udah minimal selesai antara 2 item sih. Antara mungkin dia selesai dengan Antiquiras atau mungkin dia akan langsung memilih ke arah dari Queen's Wings. Fine, pokoknya 2 item itu untuk dibawakan karena itu bakal ngedinai semua damage yang dari tadi dikeluarkan oleh Kairi, apalagi targetnya Nile. Wah, kita tahu juga di sini Roundel punya power yang sangat kuat dan dia sangat berani untuk ngomongin head to head dengan Suns. Dia nggak takut untuk dia tuker damage, bahkan ngebuka ultimate-nya, dia nggak takut. Ya kan? Itu yang membuat Suns juga kurang bisa bermain kiri kanan seperti biasanya karena laningnya nggak menang banget. Yep. Laningnya nggak menang banget. Waktu itu ada statement juga dari Roundel yang bilang kayak waktu match pertama mereka dapetin kemenangan tapi game pertamanya kalah dulu kan. Ya. Dan pick kedua pakai Valentina lagi, dia bilang gak terima Valentina gue. Wah, itu dia. Itu adalah salah satu Ajang pembuktian. ajang pembuktian yang memang harus dibuktikan sih. Anak muda. Anak muda. Iya, kita butuh itu. Iya, anak Ngomongin muda ke arah suka anak kayak muda, gitu. cuma satu yang harus ditahan dari mereka adalah ego. Egonya. Ego untuk team fight terus, ego untuk initiate, dalam kondisi kalah dia harus tahan egonya. Dan lihat betapa powernya Benedetta Nino yang ngebuat Lutfi agak cukup. Aku bisa Kesulitan bilangnya bukan hanya kesulitan sih, agak lumpuh sih. Gameplay Lutfi belum maksimal dari tadi yang aku lihat. Gak ada gameplay yang maksimal dari Lutfi. Atau juga memang karena kita jarang ngeliat dari Lutfi pakai edit ya. Lebih kan rata-rata kalau misalkan Fnatic Onyx pick edit biasanya ditaruhnya di Keyboy. Ya tapi sekarang di Lutfi dan memang kalau ngomongin di EXP Land ya lebih ada damage aja, makanya tadi dia milih Swift agar nanti di late game mungkin dia punya magic damage yang bisa nutupin untuk Suns. Kalau cewek udah pastikan dia tipe burst, otomatis butuh yang DPS-nya. Jadi kalau misalkan berharap kepada Kairi yang sendirian dengan physical damage-nya juga kayaknya masih butuh damage lebih. Makanya Fnatic Onyx ini makin lama game berjalan makin bahaya. Karena apa? Karena heist-nya itu kita tahu lah seperti Light Wheel 10 detik sekarang udah nggak 6 detik doang. Jadi wajar kalau seandainya di late game nanti Kari akan menjadi monster yang mengerikan. Ya. Dan itulah gunanya Suns di sana. Dan disinilah Suns akan terlihat jelas bisa menyelamatkan lagi atau tidak. Karena tadi jujur Suns sempat kecolongan. Beberapa kali gameplay network-nya gagal. Oke. Dan inisiasi dari Keyboy juga sih yang memang harus diwaspadain sama Alter Ego ya. Dan jangan sampai nantinya termakan terus-terusan. Melihat juga sebenarnya kalau dari Alter Ego mereka hero-nya hero Melerin semua kan. Iya. Cuman ya itu Purify. Ya, close combat lah hitungannya dia bermain dengan close combat yang dimana permainan flanking dari cewek ini yang cukup berbahaya nantinya kalau misalnya dari Alter Ego salah targeting atau mereka berkumpul di tempat yang sama. Cuman nampaknya kita bisa melihat kalau para pasukan dari Fnatic dan juga para pasukan dari tim Alter Ego mereka udah sebentar lagi akan memegang handphone masing-masing. Semoga technical issue-nya sudah selesai, tidak ada technical issue lagi. Karena sebentar lagi kita akan menuju ke dalam lane up down. April Arena, minta tepuk tangannya. Let's go to the lane up down. Oke, kembali lagi pastinya untuk melihat. Nah ini fight yang memang akhirnya dilanjutkan juga dan ternyata dari Alter Ego mereka memilih untuk mundur dulu. Fnatic Onyx juga udah terpicu nih untuk Nether Realm-nya. Jadi next team fight karena Owen harusnya ready dengan Flicker akan lebih mengerikan dan Sky Piercer. Wow. Dari tadi emang Nino bener-bener HP-nya nanggung banget untuk bisa di take down. Tapi sekarang Nino juga udah punya Maleficor. Heist-nya juga udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Di menit 9, 3 item. Terbilang cepat loh buat Heist. Oh tapi lihat itu dia, Kairi mau lebih karena Nino dapatkan tim kill. Termasuk tim satu buah stack yang didapatkan Kairi untuk mengejar ke arah Nino. Karena dari tadi selalu gagal untuk mengejar ke arah Nino. Untuk mendapatkan Nino cukup sulit. Akhirnya Nino ditumbangkan karena dia salah satu clear dan sangat cepat. Berpasukan dari tim Alter Ego di arah top lane mencoba untuk dengan sangat cepat melakukan clear terhadap Lord dan mereka melupakan mid lane-nya menjadi target utama. Spromama lebih jangan kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan dari tim Alter Ego akan memilih mundur di depan sana. Yes, dan level maksimum ya untuk Kairi yang susah banget masih untuk ditumbangkan. Dan melihat juga bagaimana kali ini pun untuk Fnatic Onyx mereka cukup waspada dengan adanya pemberian 2 true damage nih dari Alter Ego. Oh ini bener-bener kayak diganggu dari semua lini sih. Pertama untuk di area jungle-nya sekarang Heist, Nile mulai ditinggalin levelnya dengan jauh banget. Kapasitas untuk cewek juga ngelakuin team fight masih bisa untuk sekarang karena Purify-nya akan ready saat lagi. Jadi kayaknya kalau misalkan mau dipaksain team fight, Alter Ego harus pikir 2 kali. Mereka akan berhadapan dengan Nether Realm. Mereka akan berhadapan dengan banyaknya utility dari Fnatic Onyx yang udah kembali pulih. Semenjak tadi di area mid lane kita udah sempat melihat bahwa memang Lutfi yang dijadikan target. Ya, Lutfi juga ready dengan flickernya. Jadi siapapun bakal bisa di onward Earth Shatter. Combo dari Edith. Ini akan berjalan
berjalan dengan sangat flawless. Ini kalau ngomongin Alter Ego yang lagi sedang under posisi seperti ini, map control mereka sulit. Mereka harus gimana caranya dorong cukup sampai clear aja sih. Nino nggak boleh offside karena kondisinya Nino belum bisa buy one dengan Kairi. Dan levelnya juga tadi ketinggalan banget kan ya. Dan juga dari Hais memang di late game nantinya dia bakal jadi super power. Tapi masalahnya nih, Faramis bakal jadi PR banget. Semenjak juga kalau misalkan stack dia penuh, waktu spawnnya akan lebih cepet kan. Jadi ada kekuatan lagi buat Fnatic Onyx. Dan gimana cara nanggulangin dari Faramisnya ini? Nah ini Faramisnya emang bener-bener jadi PR sih. Mungkin picu dikit kali ya. Kayak Owen tarik aja udah langsung ke arah Kiboy atau mungkin Lutfi. Biar nanti Suns bakal cover hal tersebut. Sehingga mereka main tarik ulur. Gak perlu buru-buru, gak perlu all in. Karena Hais tetap bakal punya damage di late game. Oke, kalau gue lebih suka maksa sih. Bro. Gimana caranya maksa? Yaitu Nino. Nino gimana dia bisa mainin flankingnya. Kalau dia bisa ke arah belakang, tiba-tiba Suns ke-trigger dederam untuk dirinya sendiri. Itu juga cukup mahal loh. Wah, tapi itu kayaknya perlu syarat yang banyak sih. Minimal split pushnya jalan dulu. Karena Nino job desk-nya itu di lane jauh. Dia perlu banget untuk nge-clear lane yang tentunya bakal menjadi keuntungan ketika dia memiliki Benedetta sebagai XP laner. Harus sekarang karena ada Lord. Itu dia. Oke, Lutfi berhasil selamat dari ganyang yang dimiliki Alter Ego. Konsel Gaming telah dikeluarkan. Suns akan menutup jalannya seorang Nile untuk menuju ke arah Kyrie untuk memperlambat Nile tampakkan retribution-nya sampai pada kontes. Spear of Alpha dari seorang Nile mencoba untuk menyelamatkan satu moment kill. Dan Ramis on point. Itu dia. Dan Ram yang berhasil disengage dan Alter Ego. Dia pengen extend team fight tadi. Tapi Fnatic tahu Alter Ego kalau diladenin mereka nggak kenal kendor. Mereka tabrak balik ya bahkan. Tapi tadi bagus banget juga untuk Sanse bagaimana cara nutup Nile agar tidak masuk ke dalam satu buah teritori dari Lordnya. Dan akhirnya ini membuat dari Fnatic Onyx mereka punya daya dobrak tambahan lagi yang berjalan ke arah tengah. Dan berbicara tentang adanya high ground defender nih untuk Alter Ego. Bagaimana cara mereka untuk defense sih Bang Kabe? Ya yang penting tadi sih picu aja ultimate dari Suns. Sekarang Suns sudah gak punya ultimate kan. Jadi mereka bisa buka team fight-nya. Mau makan Kiboy, mau makan Lutfi. Ini waktu yang tepat buat Owen. Oke, ini waktu yang tepat karena Owen juga tahu dan Ram-nya belum ada dari seorang Suns. Tapi di arah mid dengan ada enhance mode, mereka berhasil mendapatkan ini dengan sangat mudah. Dua didorong secara bersamaan, tapi ketika Nino mencoba untuk melakukan cutting, Kairi pun juga sama. Jadi nanti akan sama dari segi nilai pushnya. Sedangkan di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego, mereka belum lihat. Konsel Gaming telah dikeluarkan. Kibo di depan sana, bakal coba masuk atau tidak karena Lutfi telah memberikan primal wall. Bahkan satu momen ke satu ronde sangat instan dan tidak bisa diselamatkan kembali. Best terbuka sangat bebas. Ini bencana. Dapangan dari bottom lane. Solo satu batu rem menjadi pilihan utama. Dan bahkan Nile hilang. Nile-nya hilang. Kali ini para pasukan Alter Ego mereka hanya tersisa 3 orang. Untungnya minion masih terlalu jauh. Untuk mereka bisa melakukan endgame dan harus reset. Kalau enggak mereka bahaya. Mereka bisa terperangkap di dalam sana. Targetingnya Kairi bagus banget sih. Roundel yang ke expose dan di-potion. Kiboy! Kiboy dapat kedua dan Ram berhasil menyelamatkan Fnatic ini. Dihancurkan dan wipe out di depan mata Fnatic. Menampar Alter Ego.